Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuniatiningsi dari sesi B, ingin menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Konsep Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Padang dengan dosen pembimbing Ibu Elvi Juliani MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Ruang terbuka hijau sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Dilihat dari kasus belakangan ini, meningkatnya pemanasan global yang disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon karena banyaknya efek gas rumah kaca dan kurangnya ruang terbuka hijau. Dilihat dari segi pembangunan di Kota Padang, sedikitnya ruang terbuka hijau yang berdampak pada suhu udara di sekitar pantai, dan jika tidak ada ruang terbuka hijau, maka akan terjadi abrasi secara perlahan-lahan. Dan lama-kelamaan daratan di sekitar pantai akan menyempit atau berkurang. Selanjutnya bab 2, pengertian ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang berada di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik, kota, ekologi, dan memiliki ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Selanjutnya, klasifikasi ruang terbuka hijau. Status kepemilikan ruang terbuka hijau diklasifikasikan menjadi ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah, dan ruang terbuka hijau privat, yaitu ruang terbuka hijau yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, pada pasal 6 jenis RTHKP meliputi yang pertama, taman kota, kedua, taman wisata alam, ketiga, taman rekreasi, keempat, taman lingkungan perumahan dan permukiman, yang ketujuh, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, yang selanjutnya taman hutan raya. Tujuan dan manfaat ruang terbuka hijau. Berdasarkan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Yang kedua, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Manfaat ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan antara lain, yang pertama, memberi kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota. Yang kedua, memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota. Yang ketiga, memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Yang keempat, sebagai tempat hidup satwa. Yang kelima, sebagai resapan air, guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah. Yang keenam, sirkulasi udara dalam kota. Yang ketujuh, sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi. Selanjutnya, kebersihan ruang terbuka hijau. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu acuan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang telah meningkatkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum mementingkan kebersihan. Yang selanjutnya, keamanan ruang terbuka hijau. Keamanan di ruang terbuka akan tercapai dengan ketersediaan fasilitas lampu penerangan yang memadai. Menyediakan lampu penerangan yang memadai akan menurunkan rasa takut terhadap tindakan kriminal, meningkatkan jarak penglihatan yang jelas terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminal, serta meningkatkan pemakaian ruang terbuka publik pada saat malam hari. Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau. Yang pertama, perencanaan. Menurut Terry, menjelaskan perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dalam perumusan kegiatan yang diusulkan memang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya, pemanfaatan.
Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau, pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga, badan hukum, atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat pengembangan RTH. Faktor pendorong yaitu program pemerintah, kedua anggaran, ketiga sumber daya manusia, keempat lingkungan alam. Yang selanjutnya faktor penghambat, yang pertama kerjasama beragam pihak, transparansi informasi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat partisipatif, dialog dan negosiasi, yang kelima efektivitas dan efisiensi, yang keenam konsensus atau keputusan bersama. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau. Tujuan pengelolaan dan pengembangan RTH dalam kota adalah menciptakan kualitas visual yang diperlihatkan oleh vegetasi. Semakin banyak ruang terbuka hijau yang ditanami pohon-pohon yang mempunyai strata banyak, tutupan yang rapat, dan keanekaragaman yang tinggi akan meningkatkan kualitas visual berupa keindahan tata hijau dari kumpulan vegetasi tersebut. Selanjutnya, kenyamanan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kenyamanan adalah segala sesuatu yang memperlihatkan diri sesuai dan harmonis dengan penggunaan suatu ruang, baik dengan ruang itu sendiri maupun dengan berbagai bentuk tekstur, warna, simbol, maupun tanda, suara, dan bunyi kesan, intensitas, dan warna cahaya, maupun bau atau apapun juga. Selanjutnya, fungsi ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, RTH memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama, yaitu fungsi ekologi dan fungsi tambahan. Meliputi fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Fungsi ekologi dari RTH antara lain adalah memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara, peraturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hijau, penyedia habitat satwa, penyerap polutan udara, air, dan tanah, serta penahanan angin. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama, lokasi penelitian. Daerah penelitian sangat penting untuk memperoleh data dalam hal penyusunan, karena itu peneliti memiliki lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang karena RTH di Kota Padang merupakan salah satu aset yang bisa dibermanfaatkan bagi masyarakat untuk berolahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang bukan angka, melainkan berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Maka dalam penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian kualitatif karena data yang diambil berupa kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung seperti turun ke lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi, lembaga, badan dinas, pertamanan, dan lainnya, dan berupa peraturan undang-undang, keputusan pemerintah, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.